Mungkin pada sebagian orang dan sebagian besar orang tuh takutnya berdiri di atas panggung di hadapan ribuan orang. Aduh, demam panggung. Itu bicara ini juga pernah ngalamin loh, sahabat cukup pedas. Tadi nanyain bicara ini juga untuk dress code ataupun wardrobe. Nah, kalau Mbak Ella sendiri mau menyiapkan podcast hari ini, kayaknya dengar-dengar juga tiap hari podcast itu beli terus ya pakaiannya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program Sayang Kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas. Program Cukup Pedas yang tayang setiap Senin dan Kamis, yang bisa disaksikan di YouTube Palpres Official dan di Spotify. Dan seperti biasa, setiap minggu juga kita selalu menghadirkan narasumber yang berbeda dengan membawa cerita, inspirasi, serta edukasi yang bisa kita simak bersama ya. Nah, untuk di minggu ini kita sudah kehadiran narasumber yakni MC Kondang, Sepelembang Anget. Kita langsung sapa. Halo Bicerini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa sehat. Mbak Ella sehat? Alhamdulillah sehat Bicerini. Udah siap membagikan cerita untuk pemirsa Cukup Pedas ya? Siap dong. Siap ya. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, tanpa menunggu lama lagi kita langsung ngobrol bersama Bicerini. Ini kan profesinya MC ya? Yes. MC Kondang ya? Ini bisa ceritain nggak sih awal mulanya terjun ke dunia per-MC-an ya? Jadi ceritanya itu di 2009-2010 bicara ini ada kerja di salah satu bookstore. Taulah ya yang suka cuap-cuap kehilangan anak di lantai bawah gitu. Sebagai customer service officer. Basically di situ. Dan mengharuskan kita harus banyak ngomong dan ke klien, ke pelanggan itu pokoknya dengan lantang lah yang jelas kayak gitu kan. Dan di satu momen ada ngisi meeting kayak gitu, teman-teman lainnya masih kagok semua. Jadi kayak refleks karena biasa ngomong walaupun kadang kan sendirian, pelanggan ya udah ngalir aja sambil baca buku segala macam ya. Otodidak langsung aja terjun sebagai MC ya, sempat lah baca-baca buku atau searching di website ataupun di online kayak gitu. Iya untuk sebagai informasi untuk kita ya. Yes, benar banget. Dan kenapa Cak Neni? Dan juga sempat mempelajari ilmu per-MC-an itu, belajar juga sama MC nasional kayak Bang Charles Bonar Sirait, Andromeda Mercury itu teman bicara ini juga. Kebetulan beliau itu asli Palembang untuk Andromeda Mercury. Oh, orang Palembang ya? Iya. Yang penyiar berita itu kan? Iya, yang di sana. Oh, berarti temennya bicara ini bukan kaleng-kaleng ya? Gurunya aja Carlos Charles. Enggak pakai kaleng lagi. Enggak, bukan enggak sembarang tentunya. Yes, kayak Charles Bonar Sirait, Andromeda juga. Berarti sering tukar ilmu sering tanya-tanya juga sama dua orang yang cetar itu. Iya, selalu sharing juga sama Mbak Indri juga. Oh, tahu Mbak Indri? Indri yang mana ya? Ya sudah ya Allah. Banyak banget ya pokoknya. Dan tentunya berawal juga ada salah satu teman MC bicara ini tuh cowok dan mengharuskan pada saat besoknya tuh ngisi acara partnernya couple. Oh, iya. Itu perdana itu? Perdana banget itu di 2010 acara besar juga di Palembang. Malam sebelum acara itu langsung didaulat, mau nggak dampingin aku nge-MC? Karena nggak cocok tuh. Memang biasanya cocok untuk cowok sama cowok lainnya mungkin biar lebih gimana gitu kan, jadi couple. Skripnya malam itu berapa lembar langsung dikasih, paginya langsung. Wah itu perdana banget bicara ini show up di 2010. Itu pertama kali tampil di panggung besar ya? Panggung besar banget panggung. Apa rasanya tuh bicara ini? Grogi pasti? Luar biasa, dan persiapannya juga sangat ekspresif tentunya. Kok berani? Waktu saat itu karena belajar dari pengalaman juga. Kalau nggak dicoba dari saat itu ya kapan lagi bicara ini nggak bakalan MC Kondang kayak gini. Hasilnya waktu itu gimana bicara? Alhamdulillah lancar, sukses. Tawaran job MC mulai makin mengalir dan pada saat itu juga sebenarnya loyalitas aja. Masih satu grup dengan bookstore bicara ini seluruh kota Palembang dan bahkan di luar Jakarta juga ikutan. Dan dari situ mulai bicara ini. Nah untuk jadi seorang MC ini kan bukan perkara yang mudah ya. Seolah-olah kan cuma bawain acara membacakan kayak gitu kan. Padahal nggak semudah itu ya bicara ini ya. Apa sih tantangannya menjadi seorang MC ini? Tantangannya mungkin pada sebagian orang dan sebagian besar orang tuh
takutnya berdiri di atas panggung di hadapan ribuan orang. Aduh, demam panggung. Itu bicara ini juga pernah ngalamin loh, sahabat Cukup Pedas. Dan triknya ataupun menghadapi tantangan itu adalah kita menganggap di depan panggung tuh nggak ada orang sama sekali. Jadi kayak kita sendirian. Jadi mau ngomong apa, yang pasti tetap sesuai skrip ya. Tentunya juga diimprov dan lain sebagainya. Jadi ngerasa percaya dirinya juga pasti timbul seiring berjalannya waktu. Dan bahan materi MC-nya juga Mbak Ella bicarain kasih bocoran ya buat sahabat Cukup Pedas. Boleh dari 10 lembar HPS atau H4 bertahap. Berjalannya waktu jadi 5 lembar, 3 lembar, 2 lembar. Enggak pakai lembaran apapun guys. Cuma handphone aja. Tinggal diimprov. Yang penting itu kita pegang keywordnya ataupun kunci acaranya, rundown acaranya, udah tinggal diimprov kayak gitu. Terus latihan apa lagi nih bicaranya yang bisa tampil sampai sekarang ini mungkin udah perfect ya kayak gitu. Dari awalnya yang pemula, amatir ya gitu kan. Apa ya yang latihan yang selalu bicara ini lakukan? Di depan cermin atau depan kaca nih? Oh itu memang penting ya, di depan cermin. Untuk apa sih kan kadang-kadang kita kan kayak gilo jadi. Apa sih penting? Keluar bahasa Palembangnya. Iya, karena itu poin penting sekali untuk BCR ini. Kadang walaupun lagi ngobrol-ngobrol, lagi di kafe atau di mana, ya ngobrol aja sendiri, orang lihat, lo ngapain gitu. Biasa mau acara besok nih, coba perhatiin, kadang ada satu partner juga atau teman atau ada asisten BCR ini. Asisten lawan penyewa. Kan ada asisten. Nggak, asisten itu nggak jauh dari orang terdekat BCR ini. Kayak gitu. Bukan apa-apa sih, karena terkadang sendirian pun alhamdulillah bisa. Cuman ada satu momen yang harus mendampingi. Mungkin nggak ada yang mengkoreksi gitu ya. Iya. Perihal hari ini juga sahabat Cukup Pedas. Perlu harus wardrobe hari ini harus dimatangkan. Gitu. Ada selain rundown acara. Ada ya ini tim stylist juga ya, jangan-jangan ada juga tentunya. Selain sendiri juga harus tetap mengikuti saran masukan dari orang terdekat. Harus lebih welcome apapun itu. Oh gitu ya. Berarti hal yang sekecil apapun jadi bicara ini juga perhatikan ya, sampai mungkin masalah kayak warna hijab kayak bener. Gitu ya. Jadi ada tim sendiri ya. Ada sih, boleh lah bicara ini ya, semuanya komplit, punya asisten, punya tim wardrobe, punya. Amin. Nah selain itu apalagi selain berkaca di depan cermin ya bicara, apalagi yang harus dilakukan untuk bisa menjadi MC yang terus belajar juga. Belajar. Biar lebih profesional, karena kita harus terus mawas diri sahabat Cukup Pedas. Jadi jangan kayak nggak mau nerima masukan dari teman-teman junior ataupun senior MC yang udah bergelut duluan ataupun yang baru, tetap bicara ini. Terima masukan, misalnya apa kayak gini bisa atau gimana kayak gitu. Sama searching juga, sekarang udah canggih kan dunia medsos dan lain sebagainya, belajar juga. Kayak gitu. Jadi kita nggak boleh besar kepala, maksudnya tuh nggak boleh puas diri. Kalau ada saran juga harus kita terima ya, karena kan kalau nggak nerima saran mungkin kita nggak tahu kekurangan kita gitu ya, kurang lebih ya Bica ya. Bener. Oh alah itu ternyata. Tapi kita mau gali-gali informasi lagi nih sama ya Bicara ini. Dong, spesial ya di podcast Cukup Pedas ini Bicara ini ceritain secara gamblang. Iya bener. Baru perdana nih kayak gini. Perdana podcast ya? Pernah sih, cuman internal aja ataupun kayak review makanan dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang sangat spesial. Oke. Nah kalau untuk modal untuk jadi seorang MC apa nih yang harus dipunyai Bicara ini? Kan katanya kalau mau jadi MC harus punya suara bagus. Yes. Memang bener gak sih kayak gitu? Apa yang suara cempreng? Mungkin tadinya yang pengen jadi MC nih, aduh aku pengen jadi Baila MC. juga nih kayaknya, ini basicnya juga sebagai MC kan? Okay. Kita MC Cukup Pedas aja lah. Oke. Memang penting gak sih, sepenting itu kah suara? Suara bagus itu bukan hal yang paling penting. Yang penting kita mau terus belajar olah vokalnya sahabat Cukup Pedas. Kayak penyanyi gitu. Berarti kalau kayak olah vokal. Iya 11-12 lah, kayak A, I, U, E, O atau pronouns-nya dan lain sebagainya juga harus. Kayak gitu. Ya biar gak belibet ya ketika misalnya kita bertugas. Kayak Bicara ini mungkin agak-agak cempreng, serak-serak becek kayak gitu ya kalau ngomong. Kalau pada saat nge-MC apalagi acara seremoni berubah. Iya. Suaranya gimana? Boleh contoh? Boleh. Ya dicontohkan Bicara, jadi kan ada perubahannya gitu. Kalau misalnya acara resmi gimana suaranya gini ya? Kayak gini kayak biasa aja kan. Ya sahabat Cukup Pedas. Nah kayak gitu. Kalau di acara seremoni kan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia kan naikin tone suara kayak gitu ya. Satu di atas biasanya kayak gitu. Iya. Itu perlu latihan juga Bicara nih? Iya dong. Makanya 1 jam sebelum acara udah mulai
udah berada di panggung atau sekitar panggung untuk menguasai panggung kayak gitu. Iya, biar nggak grogi ya. Nah, kalau untuk beda suara tadi antara acara formal sama informal ya, acara yang lebih santai kayak gitu, itu latihannya lama nggak sih? Kan kalau kayak suara kayak berat untuk acara resmi kan mungkin kayak gitu. Perlu latihan khusus kayak gitu nggak sih bicaranya? Ngalir aja, pokoknya semuanya by proses, by ngalir aja kayak gitu. Kalau dibilang lama yang merintisnya ya alhamdulillah dari 2009, 2010 sampai sekarang udah masuk berapa ya, 12 tahun ya. Wah cukup lama. Iya bicaranya udah ngeluarin single juga loh. Akhir tahun kemarinnya lagi udah setahun sih. Jadi selain MC juga nyanyi. Ya nyanyi, tapi itu sebagai hobi aja. Kalau udah punya modal bicara gini. Iya mungkin Mbak Ella sedikit penasaran kali ya kenapa bicaranya kok ngerambah ke nyanyi juga. Bukan ngerambah sih, itu berawal dari nggak adanya singer di acara kayak gitu. Aduh singernya mana nih? Kadang nggak ada video wanita. Mungkin singernya nggak sesuai dari permintaan, misal nggak bermaksud ya untuk ngejelekin atau apa. Refleks aja. Bicarain awalnya cempreng juga kalau nyanyi. Kalau nyanyi dengan MC ada ininya juga loh. Ada beda? Ada bedanya juga. Bedanya kayak gitu. Bedanya di mana, Bice? Ya intonasinya, ada liriknya atau syair kayak gitu harus masih banyak belajar. Oh gitu. Jadi kepikiran untuk mengeluarkan single itu ada yang motivasi atau? Ada salah satu produser rekaman juga teman bicara ini nggak sengaja buatin dong single kayak gitu, nggak sengaja dia ikutan live. Oke, nah berkaitan dengan kisah hidup bicara ini juga, judulnya Jodoh Terakhir. Apa? Jodoh Terakhir. Jodoh Terakhir. Apa genre ini dangdut? Apa ya pop religi. Pop religi. Oh pop rock. Kayak pakai hari ini rock enggak ya? Oh jadi pop religi. Iya. Boleh lah berarti senandung dikit gimana lagunya. Oh nanti aja lah ya. Setelah mungkin di akhir ini ya. Dan nanti di akhir kita ngobrol-ngobrol bisa menunjukkan suara indahnya Bicar ini ya. Iya. Kalah kayak Sarini Bicar ini. Oh, iya. Nah, kalau tadi ngomongin sudah modal mungkin suara mungkin masih bisa diasah ya. Yes. Kemudian apalagi nih Bicar ini yang kalau mungkin pemirsa Cukup Pedas mau jadi MC, apalagi nih yang dibutuhkan jadi seorang MC? Kemampuan public speaking juga harus lebih diasah. Jadi kembali ke poin tadi, harus mau sendiri, mau sering belajar dan alhamdulillah dulu juga pernah sama salah satu partner juga untuk ngisi acara gimana caranya bisa jadi MC profesional atau mulai dari basic sampai ke profesional. Kita juga ada buka private juga untuk anak-anak sampai ke remaja kayak gitu. Nggak bermaksud menggurui sih, kayak sebatas sharing gitu aja. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan yang kita ajarkan ke MC pemula ini Bicar ini? Basic poinnya itu ya pokoknya bagaimana kita melatih percaya diri dulu. Oh harus percaya diri. Kalau pas berdiri baru megang kertas udah gemeter mau ngomong apa bingung. Oke. Percaya diri terus kuasai apa yang harus kita bicarain gitu. Poinnya aja, poin acaranya kayak misalnya hari ini kan podcastnya apa, mengenai apa ya poinnya aja tinggal kita improve. Bertahap sih memang. Awalnya juga megang kertas itu gemeter gitu. Iya. Itu mungkin kita kasih ada bimbingan gak sih? Kita kasih saran gak sih biar ada. Pokoknya latihan terus kayak di depan cermin lah, ngobrol sendiri aja atau bareng berdua kayak gini. Seolah udah ada di depan panggung kayak gitu. Berarti memang kuncinya latihan ya. Latihan terus. By proses tadi ya. By proses. Oke. Jadi itu juga yang menjadikan Bicar ini bisa sampai perjalanan sampai sekarang tahun ke-12 ini Masya Allah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah Bicar ini kalau untuk soal kekurangan nih, apa sih yang orang ini tadinya mau jadi MC nih misalnya, mau jadi, tapi apa sih yang modal mereka tuh yang kurang itu, yang mungkin apa ya rasa percaya diri tadi atau apa sih yang biasanya kita temuin? Kalau teman-teman ataupun yang ikutan untuk private itu ya balik lagi itu tadi kurang percaya diri sama vokalnya masih belum mateng, kayak masih kayak ngomong biasa atau kayak yang gimana kayak gitu. Balik lagi kita ada latihan vokalnya juga sama latihan skripnya juga, percaya dirinya juga gimana. Pokoknya step by step juga sih nanti diajarin kayak gitu. Nah kalau Bicar ini sendiri MC-nya MC apa aja nih? All event. Waduh. Ya kayak gini dari Polpres juga Bicar ini udah pernah kan kita waktu itu di museum ya Cek ya. Di museum dan dihadiri Bapak Gubernur Sumatera Selatan juga. Iya, itu event seremoni. Nah untuk wedding semuanya dari akad nikah, adat, suapan cacapan sampai ke resepsi. Dan konsep mungkin Bella juga bingung nih Bicar ini konsep
MC-nya gimana sih kayak yang lain kan, ada yang kocak atau apa gitu. Kalau bicara ini ada Islamiknya juga, nuansa religinya itu di awal biasanya. Ada humoris juga biar tamu undangan ataupun klien, pengunjung ataupun yang lainnya tuh nggak ngantuk. Kadang-kadang kan yang MC ngoceh sendiri gitu, ngomong apa ya, jangan sampai cukup pedes. Ada harus humorisnya juga. Oh, jadi kita tuh sebagai seorang MC juga harus punya konsep ya? Ada dong. Gaya harus. sendiri Gaya yang sendiri. membedakan dengan MC yang lainnya. Iya, kalau bicara ini perpaduan dari MC-MC yang lain. Jadi masuk semua Islami ada, kocak juga ada, kayak gitu. Bahkan sampai turun panggung pun ikutan kayak belusukan. Wah. Enggak melulu di depan panggung loh atau di atas panggung. Jarang kan MC yang lain kayak gitu ya. Mungkin itu ciri khas bicara ini. Gitu. Kenapa bicara ini sampai terpikir sampai turun panggung kayak gitu jadi membedakan dengan yang lain? Biar lebih apa ya? Biar lebih kena Menyatu. banget mengena sama yang lain kayak gitu. Apalagi di sisi lain suka selingan nyanyi atau apa kayak gitu. Bella kan nanyain bicara ini sebagai MC ya. Biasa kalau pembicara yang lain itu udah biasa ya, sahabat cukup pedas. Ini berhubung yang ditanya ini MC, saya boleh nanya balik nggak? Wah, malah aku yang ditanya nanya apa? Di luar skrip ya, di luar skrip ya. Nanya apa Karena dulu yang nih? ditanya ini seorang MC, ya basic sebagai MC mendarah daging loh. Jiwa-jiwa MC-nya loh. Iya, kita putar balik jadi hostnya bicara ini ya, boleh kan ya, biar segmennya beda dari yang lain. Mau nanya apa dulu nih? Untuk hari ini ya, Kenapa tuh? untuk tadi nanyain bicara ini juga untuk dress code ataupun wardrobe. Nah kalau Mbak Ella sendiri mau menyiapkan podcast hari ini, kayaknya dengar-dengar juga tiap hari podcast itu beli terus ya pakaiannya. Astagfirullahaladzim.